Shalom jemaat Tuhan di mana saja berada, kembali berjumpa bersama saya di sini di channel kita, channel Ciptua Junjungan Manado. Hari ini renungan firman Tuhan akan kita ambil, yaitu yang menjadi epistel di minggu Advent kedua, yaitu minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau memberikan waktu yang indah buat kami pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu hadir atas kami, menambah-nambah kemampuan kami untuk memahami firman-Mu Tuhan. Waktu ini, saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nas epistel kita yang menjadi bacaan di minggu Advent kedua, minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, sama-sama kita buka Alkitab kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita, yaitu yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Akan saya bacakan untuk kita semuanya. Judul perikopnya Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi topik minggu kita di minggu Advent kedua, yaitu 6 Desember tahun 2020, mengatakan keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Bahasa Baktatnya dikatakan nungajonok haluauni. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dinubuatkan beratus-ratus tahun oleh nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus Kristus. Misalnya di dalam Yesaya 59 ayat 20, Nabi Yesaya mengatakan demikian, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya beratus-ratus tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, yang lahir di Bethlehem, yang kita rayakan untuk memperingatinya setiap bulan Desember. Yang kedua, Zakaria juga menubuatkan. Zakaria menubuatkan misalnya di dalam Zakaria 2 ayat 10. Apa dikatakan di sana? Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yesus sebagai Mesias datang, tinggal di tengah-tengah kita, tinggal di tengah-tengah manusia di masa itu. Ya, dia makan, dia minum, itu ya. Dia bertumbuh berkembang, tinggal diam di tengah-tengah kita. Dan ini sudah digenapi. Nubuatan ini sudah digenapi. Baru kita lihat lagi misalnya di Yesaya 9 ayat 5.
nubuatan tentang kedatangan Yesus jauh-jauh hari sebelumnya. Apa dikatakan di sana? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini adalah gambaran Mesias yang dinanti-nantikan itu. Ini adalah gambaran. Dikatakan sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi nubuatan nabi-nabi ini semuanya telah digenapi, yaitu di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yang lahir di Bethlehem. Lalu bukti bahwa nubuatan itu telah digenapi itu bisa kita baca di dalam keempat Injil. Injil mencatat bukti kelahiran Tuhan Yesus Kristus tersebut, atau bukti bahwa Ia datang dan hadir di tengah-tengah kita. Bukti misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi buktinya kita lihat data-data Alkitab ya. Apa kata Alkitab? Bagaimana Alkitab atau Injil mencatat sejarah tersebut. Jadi misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 apa dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini jadi data Alkitab, terutama Yohanes mencatat bahwa Dia telah datang, bahwa nubuatan nabi-nabi telah digenapi. Lalu di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia telah lahir. Ya. Nubuatan-nubuatan nabi-nabi itu telah digenapi. Data Alkitab mencatat. Data Injil-Injil yang menyaksikan, yang melihat dengan mata kepala sendiri, mencatat bahwa Yesus telah lahir di kota Daud. Lalu Lukas 2 misalnya ayat 1 sampai 20. Ini semua penjelasan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dicatat secara detail di dalam Injil Lukas, dan keempat Lukas mengabarkan hal demikian. Jadi nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama itu telah digenapi, dan sejarah mencatat Dia lahir di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia lahir, Dia hadir di masa penjajahan Romawi. Ya, banyak orang menyaksikan, baik murid-muridnya maupun yang bukan murid-muridnya, menyaksikan bahwa memang Yesus telah hadir di dunia. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya begini: apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika Dia hadir di tengah-tengah kita? Ketika Dia hadir sebagai manusia di tengah-tengah kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ada dua hal yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus saat itu. Sekali lagi, ada dua hal yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus saat itu. Apa? Yang pertama yaitu Tuhan Yesus memberitakan atau menubuatkan tentang hal kerajaan surga dan tentang kedatangannya yang kedua kelak setelah Dia naik. Makanya di Alkitab di keempat Injil dikatakan ada nas yang menulis khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman. Jadi berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali setelah Dia naik ke surga dan tentang akhir zaman kita dapatkan dari sumber pertama. Kita dapatkan kabar tersebut dari sumber pertama. Bukan menurut A, menurut B, menurut C, menurut Sianu, tetapi dari sumber pertama. Siapa sumber pertama tersebut? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan berita tentang akhir zaman. Pengajaran ini kita peroleh, kabar ini kita peroleh dari sumbernya langsung. Dari sumber yang akan datang tersebut langsung. Siapa itu?
Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada di 4 Injil dikatakan di situ khotbah tentang akhir zaman. Inilah ajaran Yesus langsung pada para murid-murid saat itu, kepada orang-orang yang mendengarkan saat itu. Jadi misalnya di Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Matius 25 ayat 31 seterusnya, ini pengajaran Tuhan Yesus Kristus dari sumbernya langsung mengenai tentang penghakiman terakhir. Baru perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius 13 ayat 24 sampai 30. Baru ada lagi dilanjutkan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri apa maksud perumpamaan tersebut. Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan tersebut. Dia memberikan perumpamaan dan dia langsung menjelaskan perumpamaan tersebut di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43. Baru perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, Matius 20 ayat 1 seterusnya. Baru perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, Matius 24 ayat 45 sampai 51. Baru yang terkenal, yang tidak asing lagi, pengajaran Yesus tentang akhir zaman, tentang gadis yang bijaksana dan gadis bodoh, Matius 25 ayat 1 sampai 15. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus langsung dari sumbernya yang langsung, yaitu Tuhan Yesus Kristus pribadi yang akan datang tersebut, yang akan datang untuk kedua kalinya tersebut. Dia sendiri yang memberitakannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak percaya, karena sumbernya langsung yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim. Kedatangan Tuhan Yesus menjemput gereja-gerejanya datang dari sumbernya langsung. Ya, itu adalah contoh-contoh dari banyak, itu adalah sedikit contoh bagaimana Yesus mengabarkan, mengajarkan tentang akhir zaman kepada para murid-muridnya, kepada para pengikutnya kala itu. Itu hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika hadir di dunia ini. Mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan orang-orang percaya untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri untuk kali kedua dengan misi yang lain. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama nubuatan itu sudah digenapi. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Yaitu melaksanakan misinya yang pertama. Misi Tuhan Yesus Kristus di dalam kedatangannya yang pertama adalah menyelamatkan dosa manusia. Menyelamatkan dosa manusia. Yaitu melalui apa? Melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Darahnya yang tercurah itu adalah puncak pelayanan Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa manusia sebagai anak domba Allah, darahnya yang kudus. Ini hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi misi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah hal yang kedua tadi, yaitu mati di Golgota sebagai anak domba Allah, sebagai tebusan terhadap dosa manusia. Itu misi yang pertama. Lalu misi yang kedua tadi mempersiapkan umat-umat ketebusannya, jemaat-jemaat Tuhan, gerejanya, untuk siap-siap menyongsong tentang kedatangan Dia yang kedua kalinya. Misinya berbeda. Misi yang kedua adalah menuai. Yesus menuai. Ya, Yesus menuai. Hadir Dia sebagai hakim, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan menjemput gerejanya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kesimpulannya adalah bahwa keselamatan dari Tuhan itu sudah dekat. Kalau kita baca dari cerita Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang akhir zaman, tanda-tandanya sudah dekat. Saya pun percaya Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah dekat. Namun seperti khotbah di minggu yang lalu, tidak seorang pun yang tahu, sebab kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita, menyongsong kedatangannya dengan apa? Kalau kita melakukan dosa, bertobatlah kita. Bertobatlah kita. Adakan perubahan hidup. Yang tadinya tidak setia menjadi setia. Yang tadinya gemar melakukan kejahatan berubah.
Seperti perintah Yohanes Pembaptis di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Seruannya adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikian juga seruan Yohanes Pembaptis hari ini juga relevan kepada kita semua, kita semua jemaat Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang tidak setia, mari kita setia. Yang malas ibadah, mari kita ibadah. Yang malas bersekutu, mari kita hidup di dalam persekutuan. Bertobatlah, adakan pembaharuan hati, adakan perubahan diri, bertobat, meninggalkan yang jahat, dan masuk kita ke dalam kehidupan yang terang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan adanya YouTube, pemberitaan Injil sampai ke pelosok dan sangat cepat. Salah satu syarat kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah setiap telinga mendengar Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masalah menerima atau tidak menerima, menolak atau tidak menolak, itu urusan lain. Yang penting kuncinya adalah semua telinga mendengar dahulu Injil Yesus, supaya pada waktu penghakiman tidak ada yang mengatakan, interupsi Tuhan Yesus, saya belum pernah mendengar namamu. Gak ada lagi. Kunci utama adalah setiap telinga mendengar Injil Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru dia akan datang. Saya percaya berita Injil akan cepat menyebar dan semua orang akan mendengar. Karena puji Tuhan, adanya medsos. Orang tidak lagi harus capek-capek pergi ke pedalaman untuk mengabarkan Injil. Ya, nah, ini yang menjadi sukacita bagi kita. Jadi bijaklah kita menggunakan medsos, bijaklah kita menggunakan media-media medsos. Demikian firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita, yang menjadi epistel di minggu Advent kedua, minggu 6 Desember tahun 2020. Selamat menjelang hari Minggu Advent kedua. Persiapkan hati kita, persiapkan keluarga kita. Mari kita berduyun-duyun, beramai-ramai, berangkat beribadah di rumah Tuhan di hari Minggu yang akan datang. Tentunya dengan disiplin protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan di mana saja berada Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan pengharapan, perbaharui pengharapan mereka ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Yang sedih Tuhan hiburkan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan para jemaat-Mu Tuhan, biarlah itu berbuah lebat, mendatangkan berkat dan bagi setiap jemaat, demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.